Hukum dan HAM Anggaran 2021 pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada hari ini, Rabu 1 November 2021 dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, hadirin yang kami hormati, marilah kita mulai kegiatan pagi ini dengan pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudara Bobi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami membacakan doa secara Islam. Bagi pemeluk agama lain dipersilakan berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassobi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami yakin dan kami sadari bahwa kasih dan sayang-Mu sungguh terbentang luas tiada batas. Karena itu, hanya Engkaulah tempat kami memuji dan bersyukur. Ya Allah, dengan kasih sayang-Mu pula, pada hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan entry meeting pemeriksaan interim atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah tahun anggaran 2021 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Dengan ridho-Mu ya Rob, semoga kegiatan ini berjalan dengan baik, lancar, dan selesai tepat waktu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melihat, kami yakin tidak ada satupun tempat di dunia ini yang tersembunyi dari pandangan-Mu. Oleh karenanya, tanamkan dalam hati kami kesadaran, keyakinan, dan beri kami kekuatan mewujudkan tata kelola keuangan menjadi lebih akurat, transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Sehingga benar-benar dapat berkontribusi dan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, lindungi keluarga kami, masyarakat, bangsa dan negara kami dari bencana dan malapetaka seperti bahaya COVID-19 dan selalu berada dalam naungan ridho dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Ghaffar, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Muliakanlah ya Allah kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah kepada Bapak Lilik Sujandi BCIP SIP MSI dengan hormat disilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam bahagia, dan salam sukses untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Ibu Vera Susanti, Ketua Tim Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan. Alhamdulillah kemarin sudah mendarat di Kota Palu dan beliau baru pertama kali mendarat di Palu, jadi masih banyak yang menjadi penasaran beliau saya kira. Dan seluruh tim anggota pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan, terima kasih sudah alhamdulillah sudah nyampe dan tentu harapannya akan memberikan kefaidan, kemanfaatan untuk pengembangan organisasi kita, khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah di dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya. Yang sama-sama kita hormati juga sahabat kami, Pak Wisnu, Kepala Biro Keuangan yang tentu mewakili pimpinan kementerian. Alhamdulillah pagi ini tadi sudah mendarat juga, sepertinya masih agak apa Mas jenenge? Ya, tapi nanti pasti ada waktu istirahat. Kalau Bu Vera sudah istirahat dengan nyaman ya Bu ya. Teman-teman dari pendamping dari Ditjen Imigrasi, matur suwun, terima kasih ya sudah ikut mendampingi. Nanti juga akan disusul teman-teman dari pemasyarakatan ya dalam mungkin hari apa nanti. Para pimpinan tinggi Pratama, hadir Pak Kadip Administrasi, Bu Vera sudah kenal. Di sampingnya ada Pak Max, Bu, ini Kepala Divisi Layanan Hukum, putra asli Papua. Ya, cita-citanya juga pengen kembali ke Papua. Itu entah jadi Kakanwil atau terus nanti jadi gubernur, ya nggak tahu nanti. Di sampingnya Pak Agung ini PLT Kadip Imigrasi, Bu. Nah, jadi yang mengawasi orang asing beliau. Kemudian ya ini tim Ibu, kemudian Pak Kabak Umum, kemudian para KUPT mungkin sekaligus saya kenalkan. Yang pertama PLT Karutan Donggala.
Pak Tanggudung. Nah, ini yang memiliki belanja modal Rutan Donggala, Bu. Bu Nur, ini Kalapas perempuan. Ya, Ibu nanti upayakan sempatkan main ke sana, Bu. Gitu, biar tahu nanti seperti apa. Kemudian ada Kalapas Palu, nah, Pak Gamal, putra asli Palu. Jadi kayaknya nggak mau keluar dari Palu kayaknya. Pak Kabapas Palu, ini asli Makassar. Pak Karubasan, kemudian Karutan Palu, ya. Nah, ini Pak Kakanim Palu yang punya belanja modal pembangunan Kanim Palu. Siapa lagi yang ada Kakanim? Habis ya. Dan sahabat-sahabat semuanya, ya. Yang pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayah pada kita semuanya, khususnya nikmat sehat di tengah masa pandemi yang kita dengar dan kita rasakan memang sudah mulai ada di titik reda, namun demikian juga kita tetap diminta untuk mewaspadai. Nah, kita ada di level 2, namun demikian juga kita dipersiapkan untuk menyiapkan level 3 terkait dengan pengurangan mobilitas yang juga bagian daripada menjaga supaya bisa kita kendalikan tentang COVID-19. Sehingga pertemuan kali ini pun juga tidak lepas bagaimana kita menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya, izinkan kami sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM memperkenalkan, nama saya Li Sujandi. Ya, saya lahir di Magelang tahun 71. Saya sudah tugas di sini hampir 2 tahun, hampir Bu, berarti belum 2 tahun genap. 2 bulan, ya belum ya, 3 bulan lagi baru 2 tahun. Sebelumnya tugas di Aceh, ya. Saya tukaran dengan Kak Kanwil, ya dari sini ke Aceh, saya ke sini. Karena yang dari sini putra Aceh. Jadi pengen kembali seperti Pak Max juga, Bu. Gitu. Saya nggak pengen kembali ke Magelang karena di sana nggak ada kantor wilayah, Bu. Gitu. Udah lewat kalau jadi Kalapas. Saya sebelumnya bertugas sebagai Direktur Kamtib di Ditjen Pemasyarakatan, Direktur Layanan Tahanan, kemudian beberapa tempat kadip, kemudian Kalapasnya cuma di Merauke, Bu. Nah, paling ujung Merauke, Jayapura, Medan, Samarinda, termasuk Nusa Kambangan. Jadi saya berkarirnya memang dari orang pemasyarakatan. Selanjutnya kami mewakili para teman-teman semuanya menyampaikan selamat datang kepada Ibu dan tim dan menyampaikan ucapan terima kasih walaupun di beberapa waktu yang lalu bersama dengan pimpinan kami di pusat sudah dilaksanakan entry meeting dengan BPK, sehingga hari ini adalah tindak lanjut dari entry meeting itu kita laksanakan entry meeting di tingkat wilayah yang hari ini alhamdulillah bisa kita laksanakan dalam keadaan sehat dan insya Allah lancar sampai nanti tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan. Ibu Vera dan teman-teman Pak Wisnu yang kami hormati, perlu kami sampaikan mendasari nanti sebelum Ibu mungkin turun untuk memantau dan melakukan pemeriksaan, baik review atau pemeriksaan. Yang pertama, khusus untuk Kanwil Sulawesi Tengah dengan UPT-nya, pelaksanaan belanja modal itu tidak lepas dari terjadinya bencana tsunami di tahun 2018 ya, sehingga adanya beberapa bagian bangunan kita yang mengalami kerusakan. Kerusakan paling parah itu adalah Lapas Palu, di mana temboknya roboh. Temboknya roboh semuanya, Bu, roboh, sisa sedikit saja. Tapi ya sama saja. Itulah yang menjadikan hampir berapa Mas? 700 lebih ya narapidananya semuanya meninggalkan lapas. Bukan karena takut kerobohan, Bu, bukan. Karena juga lari keluar juga nggak ada tempat makan juga, nggak ada warung buka juga. Jadi akhirnya mereka hari kelima ya Pak, balik. Alhamdulillah ya sekarang 96% sudah kembali. DPO tinggal 4 orang kalau nggak salah. Bangunan sudah dibangun tahun 2019. Ya, tembok sudah dibangun, belanja modal itu sudah selesai dilaksanakan. Kemudian Rutan Donggala
Rutan Donggala itu memang kejadiannya adalah narapidana semuanya menuntut untuk dikeluarkan pada saat bencana itu. Tetapi Pak Karutannya waktu itu yang sudah pensiun tahun lalu ya, itu mengambil putusan tidak mengeluarkan. Nah, kalau rutan Palu kebalikannya, semua bukan diizinkan. Ya pokoknya situasinya sudah Pak Karutan pokoknya hanya berdiri buka pintu gitu aja. Jadi nggak mengizinkan, nggak memerintahkan, menyelamatkan bahasanya. Dua-duanya nggak salah. Saya sebagai Direktur Kantip waktu itu hari ketiga sudah sampai di sini dan ya saya evaluasi seperti itu. Nah, rutan Donggala karena situasinya sehingga timbul kemarahan anak-anak. Nah, terjadilah perusakan bahkan pembakaran sehingga hampir 90% tidak bisa dimanfaatkan, seluruhnya mengalami kerusakan. Nah, termasuk ya luwuk itu tembok ya Pak, tembok tapi sudah selesai, tinggal pengembangan pada pengaman berikutnya. Nah, kemudian Kanim Palu itu situasinya temboknya tidak roboh Bu, belum roboh, bukan tidak roboh. Tapi sudah anjlok lah bahasanya. Jadi sangat berbahaya. Dari evaluasi tim konstruksi sudah tidak layak ditempati sejak kejadian itu. Sehingga Kanim Palu menempati ruang detensi ya yang sekarang ini ya umpek-umpekan Bu kalau bahasa Jawanya itu. Ya tapi alhamdulillah mungkin nanti bisa BBK karena Pak Wisnu memang ahli pencetak BBK kayaknya. Itu. Beliau itu ahli pencetak BPK, mudah-mudahan bisa. Nah, perjalanan waktu terkait dengan konsep pembangunan gedung yang rusak ini, yaitu Kanim Palu dan Rutan Donggala itu memang sangat dinamis. Seharusnya di tahun 2020 seharusnya sudah dibangun. Anggaran belanja modalnya itu sudah turun. Tetapi karena beriringan kita mengalami bencana global pandemi, sehingga anggaran di tahun 2020 itu dialihkan menjadi belanja COVID dan ditarik ke pusat. Praktis sehingga tahun 2020 belum bisa dibangun. Anggaran dikembalikan kecuali mungkin anggaran perencanaan yang sudah terlanjur dilaksanakan. Itu pun baru dibayar di anggaran 2021. Ya, kira-kira begitu. Nah, sehingga di tahun 2021 ini turun lagi. Nah, alhamdulillah turun anggaran pembangunan Kanim Palu yang bersumber dari PNBP-nya Ditjen Imigrasi. Ya, karena kalau yang di tahun 2020 turun tulisannya tapi nggak turun duitnya, Bu. Yang pembangunan Kanim Palu itu. Jadi ya itulah. Jadi tulisannya pokoknya banyak sampai berapa M tapi nggak ada duitnya. Jadi nggak dibangun. Nah, alhamdulillah di tahun 2021 ini, walaupun sempat mengalami revisi untuk penanganan COVID juga, ya, sehingga bisa dilaksanakan belanja modal pembangunan Kanim Palu dengan pembangunan Rutan Donggala, dengan pengurangan dari angka maksimalnya, sehingga untuk Kanim Palu tidak ada masalah, sepertinya bisa totali dari perencanaan bisa dibangun. Tapi untuk Rutan Donggala itu mungkin berkurang hampir 5%. Ya, sehingga ada beberapa bangunan yang direncanakan itu tidak bisa dibangun. Selesai tapi ya ada yang belum terbangun karena memang anggarannya terrevisi. Nah, perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan lelang memang sangat dinamis, Ibu. Ya kita mencoba melakukan sesuatu yang terbaik. Terbaik itu ya satu transparansi, ya kita adil dan sebagainya. Nah, kita berhadapan dengan berbagai persoalan, tapi alhamdulillah semuanya bisa kita selesaikan. Salah satunya juga dari teman OPJ yang di kantor wilayah dan juga kita mendapatkan pendampingan dari teman-teman di kesekjenan. Demikian juga kita mendapatkan pendampingan dari BPKP, ya, sehingga walaupun proses dimulainya pembangunan ini
ada di bulan-bulan pertengahan ke sana, ya, termasuk apalagi Kanim ini agak belakang. Tetapi Rutan Donggala secara proses fisik pembangunannya telah selesai per tanggal kemarin, tanggal 30 November, setelah memang ada adendum kaitan dengan dari optimalisasi itu ada pembangunan baru, ya gitu. Kira-kira gitu. Tapi per tanggal 30 kemarin sudah selesai dan kontraknya memang tanggal itu dan sudah selesai. Nah tentu untuk Kanim Palu sekarang sudah dalam progres sekitar kemarin saya tengok terakhir itu 69%. Sekarang ini seharusnya 72-an lah ya. Dan itu akan selesai di akhir tahun. Akhir bulan Desember ya gitu. Nah, tentu dengan kehadiran Ibu Vera, tim pemeriksa dari BPK, ya setelah kami kemarin juga meminta review dari Inspektorat Jenderal, Ibu, hampir selama 1 minggu lebih ya, kami minta untuk melakukan review, kekurangan ada di mana, baik dalam pelaksanaan pembangunannya ataupun dalam pendokumentasiannya dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Nah, tentu dengan kehadiran Ibu dan teman-teman, kami merasa sangat berbahagia. Kami nantinya bisa melihat lebih detail, lebih tajam, lebih luas, apa yang mungkin menjadi kekurangan, ya dalam arti kekurangan yang reviewing lah, yang bisa diperbaiki. Tetapi menurut saya selama pengamatan saya sebagai Kepala Kantor Wilayah, semua proses insya Allah sudah dilewati dengan yang semestinya. Bahwa ada hal yang tidak bisa kami lihat, ya tentunya inilah kemarin dari Inspektorat ada beberapa catatan yang saya minta segera diselesaikan. Kemudian juga mungkin nantinya ada catatan dari BPKP, tentu ini menjadi ruang untuk penyempurnaan. Itu yang dapat kami sampaikan, Ibu, ya sehingga kami menyampaikan selamat datang dan selamat untuk melaksanakan tugas negara di dalam melakukan pendampingan, review ataupun pemeriksaan, dan kami berharap proses pelaksanaan tugas dari BPK ini dapat berlangsung dengan lancar, terjaga kesehatannya, Ibu, dan nanti bisa selesai dengan penuh hikmah dan penuh kebaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan, ucapan selamat datang dan juga hal-hal yang catatan-catatan sebelum Ibu dan teman-teman nanti turun ke lapangan dan melakukan review. Terima kasih dan mohon maaf kiranya kalau dalam acara entry meeting ini ada kurang lebihnya, dan nanti dalam proses pun kami siap mendampingi, ya dalam arti mendampingi manakala diperlukan yang sifatnya dukungan-dukungan, kami tentu akan menyampaikan teman-teman yang memang bisa memberikan informasi dan sebagainya. Intinya kami tidak akan tinggal gelanglang colong pelayu, kami nggak akan lari, karena ini tanggung jawab kami untuk mempertanggungjawabkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam bahagia, dan salam Pancasila. Terima kasih. Arahan Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada Bapak Wisnu Dewanto SCMH dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kakanwil, Sulawesi Tengah. Yang kami hormati Ibu Vera Susanti beserta tim dari Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kami hormati para pimpinan tinggi Pratama yang hadir, Pak Kadifmin, Pak Kadif Yankum, dan PLT Kadif Imigrasi,
Yang saya hormati dan saya banggakan tentunya para KUPT yang hadir pada kegiatan entry meeting pada pagi hari ini, dan tak lupa yang saya hormati dan saya banggakan para pejabat administrator, pengawas, serta para pendamping dari Ditjen Imigrasi dan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal. Tentunya yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya telah banyak sekali memberikan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih tetap diberikan nikmat sehat sehingga dapat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita mengadakan entry meeting sebagai tindak lanjut dari entry meeting yang dilakukan di Jakarta. Saya harapkan, saya tekankan kembali di sini, waktunya itu sangat terbatas. Jadi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, tolong semua data-data yang diperlukan agar segera dipenuhi, sehingga pemeriksaan ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan suatu apapun. Terus yang kedua berikutnya, dari hasil evaluasi ini kebetulan mumpung ada para KUPT di sini dan para pimpinan tinggi Pratama yang hadir, saya mengingatkan bahwa dari hasil evaluasi dan pelaksanaan anggaran untuk kementerian kita ini per 1 Desember ini baru mencapai 79,46%. Kalau kita lihat prediksi anggaran yang akan serapan anggaran yang akan kita capai di tahun 2021 memang mendekati angka 93 kalau enggak 94%. Tapi menjadi catatan kembali ada 3 unit eselon 1 yang selama ini memang agak kurang optimal dalam rangka penyerapan anggaran, yaitu dari KI, kemudian imigrasi dan AHU. Itu selalu memberikan kontribusi yang negatif terhadap serapan anggaran kementerian. Ini kemarin saya juga agak kesulitan karena memang kondisi pandemi ini 2 tahun ini memang PNBP-nya memang tidak tercapai, Pak, kan seperti itu. Tapi kalau kita melihat 3 tahun ke belakang itu sangat-sangat optimal, tapi juga serapannya tidak maksimal. Berarti kan ada sesuatu ini kan yang harus kita bereskan kembali. Satu itu. Yang kedua terkait dengan masalah pelaksanaan belanja modal. Ini juga sangat penting Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti ada belanja modal yang ada, tolong ini segera dilakukan lelang dini. Lelang Pradipa, kemarin Dipa sudah diserahkan, ya kan? Segeralah lakukan itu. Karena kalau melihat pengalaman teman-teman di seluruh kantor wilayah yang ada, kenapa mereka sampai pelaksanaan belanja modalnya itu sekitar bulan Juli Agustus, selalu begitu. Karena ketika melakukan rencana penganggaran awal, itu yang penting itu anggaran turun dulu, dapat dulu, urusan belakang. Itu jangan seperti itu lagi untuk di tahun 2022. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, ketika anggaran belanja modal kita, kementerian itu kurang lebih 2 triliun, ya seperti itu. 2 triliun itu, kalau di Januari di triwulan pertama kita bisa menyerap 20% aja sudah berapa serapan anggaran yang ada. Tapi kenyataannya apa? Dari tahun ke tahun kita lihat kan, 1 semester saja kita baru mencapai 16%. Ini grafiknya kan, ya memang sih selesai Pak.
Tapi kalau selesainya di akhir tahun itu kan teman-teman dari BPK pasti akan menemukan human error, kesalahan, pemaksaan, segala hal yang menjadi temuan yang sebetulnya tidak perlu itu terjadi. Nanti Pak, Januari kita lakukan revisi dulu. Selalu seperti itu. Januari lakukan revisi, habislah di bulan Januari. Februari baru dilakukan pelaksanaan perencanaan dulu, kan seperti itu. Butuh waktu lah, kurang lebih 45 hari, Maret habis. Baru April dilakukan pelelangan konstruksi. Itu kalau tidak ada hambatan, tidak ada lelang ulang, ya akhirnya Agustus lagi Pak, akhir tahun lagi, banyak hujan, banyak persoalan di situ. Belum kalau bikin kontraknya, pembayarannya terbatas. Akhirnya tidak mendukung penyerapan. Yang kayak seperti ini mungkin untuk bisa menjadi perhatian kita ke depan yang ada belanja modalnya, sehingga ke depannya serapan anggaran kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian untuk melihat kembali kita di triwulan pertama, kedua, ketiga, keempat, itu kita sudah di plafon terkait dengan masalah serapan yang harus kita capai. Dalam IKPA ya masing-masing teman-teman sudah tahu bahwa triwulan pertama kita minimal 15%, 40%, triwulan kedua, triwulan ketiga 60%, triwulan keempat 90%, itu agar menjadikan pedoman. Kalau contoh di kantor wilayah, target untuk triwulan pertamanya itu berapa? Taruhlah 18% atau 20%. Itu dari mana saja diperoleh? Sebetulnya mudah Pak kalau kita mau disiplin di situ. Dari divisi Yankum berapa persen melakukan menyumbangkan kontribusinya, min berapa, migrasi berapa, pas berapa. Yang terjadi kan enggak di sini. Kita bersilat lidah semuanya akhirnya. Oh Pak ini Pak itu Pak, kan seperti itu. Akhirnya di triwulan pertama kita zong, kan seperti itu. Ketika itu sudah terjadi deviasi, semakin berat Pak ke depannya. Ini penting sekali supaya pelaksanaan anggaran kita tuh lebih smooth ke depannya. Walaupun memang tidak kita pungkiri, kita selalu terbaik di antara KL yang ada. Tapi mereka tidak diam Pak. KL lain itu tidak diam. Mereka datang ke saya Pak, datang ke kantor. Dari kejaksaan, dari DPR ya. Banyaklah datang ke kita untuk melakukan studi banding bagaimana sih Satker Kumham yang demikian banyak yang bisa kita memperoleh kinerja pelaksanaan anggaran terbaik. Bagaimana caranya? Mereka nanya Pak. Mereka bekerja terus, jangan kita diam, kita juga harus tetap memperbaiki itu. Itu hal-hal yang perlu kami tekankan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan hanya kita meneriakan, menyanyikan lagu. Tadi kita udah nyanyikan kan lagu kan, ya kan? Seperti apa kan? Seperti itu. Kalau apel kita kami pasti Pak, kami pasti. Tata nilai kita kami pasti. Tapi sinergi nggak ada. Nggak cuma di Kanwil, di tingkat pusat pun seperti itu. Makanya ini kita dorong supaya sinergi ini benar-benar bisa kita lakukan. Tidak hanya kita selalu cuma menggaungkan, mengucapkan. Antar divisi pun harus seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Vera. Ada sedikit unek-unek saya, Bu. Izin, karena memang ini penting sekali pesan dari Pak Sekjen untuk menyampaikan itu. Jangan ketika sudah ditetapkan disbursement plan kita umpamanya kantor wilayah 20%, ternyata tidak tercapai. Pak Kadifmin harus jadi biar Pak Kakanul duduk manis enak gitu Pak, gak ditegur terus kan gitu. Demikian Bu, Bapak Ibu sekalian, Bu Vera, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya di Kanwil Sulawesi Tengah. Semoga tidak banyak yang nanti ditemukan,
dan dalam rangka perbaikan juga ke depan pembinaan teman-teman semua di Kanwil Sulawesi Tengah, karena memang sudah lama ya Pak ya kita tidak didatangi pemeriksaan dari teman-teman dari BPK. Dan informasi lagi kemarin kami juga mendorong supaya temuan-temuan yang ada ya jangan kita setelah diperiksa dapat LHP udah diam aja duduk manis, kan nggak seperti itu. Kami di Biro Keuangan kemarin sudah beberapa kali menginisiasi Pak agar temuan-temuan yang ada dari Badan Pemeriksa Keuangan itu segera kita tindak lanjuti, walaupun memang secara kumulatif kita sudah menyelesaikan lebih dari target yang ditentukan oleh dari Badan Pemeriksaan Keuangan, tapi nggak ada salahnya kita tetap untuk mendorong. Kemarin kita juga diundang Ibu teman-teman dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan konsinyasi penyelesaian temuan. Khusus Sekjen kemarin kita sudah ada temuan sekitar 40, sudah kita selesaikan 25 Bu ya, kemarin ya masih tinggal di 15. Ternyata kalau kita lihat di situ memang banyak temuan-temuan yang bersifat administrasi yang belum kita tindak lanjuti atau sudah kita tindak lanjuti tapi tidak sesuai dengan rekomendasi. Jadi hal-hal tersebut yang perlu kita dorong supaya teman-teman itu bisa kita selesaikan dengan baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahan pengendali teknis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Ibu Vera Susanti SCAK MM dengan hormat disilakan. Tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Pak Kakanwil Kumham Sulawesi Tengah, Pak Karo Keuangan. Terima kasih Pak Wisnu atas kehadirannya menemani tim BPK. Benar seperti Pak Wisnu tadi, BPK sudah lama istilahnya enggak melakukan pemeriksaan di Sulawesi Tengah. Seingat saya memang tadi juga sempat nanya sama tim 5 tahun terakhir ini kayaknya belum ada tim datang ke sini. Yang dalam pemeriksaan itu sebenarnya kami dari tim itu untuk pemeriksaan mendalam Pak, kalau untuk terkait belanja dan belanja modal, tim sebenarnya lebih enak memeriksa pada saat pemeriksaan pemeriksaan PDTT, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kalau di kami nanti di slide kami ada 3 jenis pemeriksaan. Yang ini adalah pemeriksaan laporan keuangan. Jadi fokus kami kalau pemeriksaan laporan keuangan adalah terkait akun-akun penyajian laporan keuangan. Tapi tidak menutup mata seandainya ada pembangunan belanja modal, kami tetap melakukan pengujian penghitungan terkait belanja modalnya. Mungkin tapi teman-teman ini nanti mengalokasikan waktu sehari atau 2 hari ya untuk di masing-masing terkait belanja modalnya. Kayaknya dari dasar hukum dulu, saya mau memaparkan kalau kami BPK melakukan pemeriksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, itu memang satu-satunya pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terkait laporan keuangan, dan Undang-Undang Nomor 15 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya standar pemeriksaan kami melakukan pemeriksaan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang standar pemeriksaan keuangan negara. Ini terkait komunikasi pemeriksaan. Di dalam standar tersebut kami diwajibkan Pak selama pemeriksaan mengkomunikasikan
pemeriksaan yang kami lakukan di satu entitas selama dari mulai awal, selama pemeriksaan dan pada saat kami menghasilkan dalam bentuk laporan. Jadi selama pemeriksaan dari awal sampai akhir kami diwajibkan berkomunikasi dengan entitas terkait pemeriksaan kami. Jadi nanti jangan segan-segan selama pemeriksaan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan ke tim atau ada diskusi-diskusi, silakan Pak, terbuka. Memang itu memang kami diwajibkan untuk melakukan itu. Berikutnya jenis pemeriksaan. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, kami di BPK melakukan pemeriksaan itu tidak terlepas dari 3 ini, yaitu pemeriksaan PDTT, kinerja, dan keuangan. Yang membedakan adalah hasilnya. Nanti kalau untuk laporan keuangan seperti yang sekarang teman-teman saya dan teman-teman datang ini adalah akan menghasilkan opini laporan keuangan yang biasa setiap tahun ya Pak ya. Yang ditunggu-tunggu opininya adalah opini WTP itu. Terus untuk pemeriksaan kinerja, kami memberikan kesimpulan terkait 3E biasanya efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Dan kemudian PDTT yang saya sebutkan tadi, itu biasanya kami memeriksa terkait belanja atau pendapatan. Nah, seharusnya Sulawesi Tengah ini karena ada belanja yang agak gede ini mungkin tadinya mau dimasukin pada saat untuk pemeriksaan kinerja. Kalau dari RKP dari sub 1B1 awalnya mau dimasukin pada bukan kinerja, PDTT Pak. Pada awalnya. Cuman karena terkait jumlah pemeriksa yang dialokasikan untuk yang pemeriksaan kinerja akhirnya sudah dimasukkan ke pemeriksaan laporan keuangan, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi pendalaman teman-teman di lapangan. Oke. Tahapan pemeriksaan ini kami saat ini adalah pemeriksaan pendahuluan Pak yang dilakukan sampai akhir tahun. Dalam pemeriksaan pendahuluan ini untuk satker yang kita sudah datangin ini pada saat pemeriksaan terinci nanti di Januari sampai Mei, insya Allah tidak akan didatangin lagi Bapak Ibu. Jadi teman-teman melakukan pemeriksaan pada saat ini diharapkan bisa diselesaikan semuanya pada sampai akhir pemeriksaan. Nanti hasilnya Pak mungkin ada temuan terkait belanja atau pendapatan, nanti mungkin disampaikan. Harapan kami bisa diselesaikan tidak berapa lama ya Pak ya, karena nanti begitu kalau tidak selesai atau bisa lanjut ke laporan pada saat pemeriksaan terinci. Jadi nanti kalau ini pada saat waktu pemeriksaan interim ini sudah bisa diselesaikan semuanya hasil dari temuan teman-teman, nanti insya Allah tidak dibawa ke pada laporan terincinya. Karena kalau misal masih belum selesai Pak, nanti akan dibawa ke laporan keterincinya gitu. Makanya ini bisa diselesaikan lebih cepat mudah-mudahan. Tujuan dan sasaran pemeriksaan kami di saat pemeriksaan terinci ini adalah memutakhirkan risiko Pak. Jadi nanti teman-teman selain melakukan pemeriksaan terkait belanja dan pendapatan mungkin melakukan pengujian pengendalian internal untuk lanjutan pemeriksaan pada saat terinci nanti seperti apa pengendalian internal di Satker sini gitu. Dan pengujian substantif terbatas atas transaksi dan siklus pendapatan dan belanja. Selanjutnya juga pemantauan tindak lanjut seperti yang sudah diinfokan oleh Pak Wisnu tadi. Apa-apa yang masih belum diselesaikan tindak lanjut pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya. Lingkup pemeriksaan next. Baik Pak, ini lingkup pemeriksaan kami terkait siklus BMN non persediaan, siklus kas dan bendahara pengeluaran, siklus persediaan, siklus pendapatan, dan siklus belanja. Dari 5 lingkup pemeriksaan ini, mudah-mudahan
bisa dilakukan oleh teman-teman BPK nanti terkait siklus persediaan, mungkin nanti ada cek persediaan, siklus kas di bendahara, mungkin cek kas Pak biasa kalau di laporan interim kita melakukan cek kas, pendapatan dan belanja. Demikian. Next. Nah, entitas yang diperiksa dengan waktu yang totalnya memang 13 hari, tapi mungkin tidak sampai 13 hari karena habis untuk waktu berangkat dan pulang, jadi mungkin nggak sampai cuman 12 hari atau 11 hari. Nanti fokus kami adalah di Kanwil, Pak. Di Kanwil, belanja dan di belanjanya. Dan terkait belanja modal di Kanim Palu sama Rutan Donggala, 3 ini. Untuk yang lain-lain, kalau pada saat pemeriksaan PDTT mungkin akan didatangin juga yang lain. Tapi karena pemeriksaan LK, kami fokusnya ke akun-akun pada laporan keuangan. Temuan LK tahun 2020. Nah, ini kami di tahun 2020 LK kemarin masih ada terkait kas, ketidaktertiban pengelolaan kas, ketidaktertiban pengelolaan persediaan. Nah, kami pasti akan kami dalami itu juga di sini, apakah masih ada ketidaktertiban itu di satker lain gitu Pak. Demikian. Kemudian penatausahaan aset tanah ATB dan KDP. Di kepatuhan masih terdapat kurang volume, tidak sesuai spek atau barang akibat kelebihan pembayaran dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Nah, mungkin ya hasil dari pemeriksaan tahun lalu kurang lebih yang kami soroti adalah itu Pak. Mungkin di sini juga kita akan menyoroti ya seputar yang tadi itu, yang 3 itu. Persediaan, kas, dan keterlambatan pekerjaan atau kekurangan volume. Gitu. Susunan tim, next. Nah, tim BPK kalau dari surat tugas ada berapa ini? Nggak kelihatan. Ini Pak, timnya saya sendiri sebagai pengendali teknis 2 yang ditugaskan menemani teman-teman tim di Kanwil Sulawesi Tengah. Ada nanti ketua timnya dengan Pak Angga, sendiri Mas. Terus nanti dibantu oleh teman-teman Pak Faisal sama Pak Riyadi. Nah, ini timnya terima seketir 3. Demikian. Selanjutnya kami juga akan mematuhi protokol kesehatan selama pemeriksaan. Mudah-mudahan selama pemeriksaan tidak ada kendala, diberikan kesehatan, dan rekan-rekan di Kanwil dapat memberikan data sesuai yang diharapkan oleh teman-teman tim. Semoga hasilnya di akhir pemeriksaan nanti sesuai harapan, tidak ada hal-hal yang signifikan ya Pak ya. Harapan kami juga dari tim, kami pemeriksa sebenarnya tidak terlalu mengharapkan adanya temuan dari kami. Jadi di kami itu tidak ada yang istilahnya mencari-cari kesalahan. Tapi kalau kita ketemu, itu tidak mungkin tidak kita ungkap. Seperti itu. Jadi memang kami tidak mencari-cari kesalahan. Mudah-mudahan dengan adanya review dari Itjen kemarin Pak, teman-teman sudah tahu apa-apa yang kekurangannya bisa diselesaikan, dan teman-teman BPK nanti tidak menemukan hal-hal yang signifikan. Demikian. Terima kasih dari saya. Terima kasih Pak Kakanwil sudah menyambut kami. Terima kasih Pak Wisnu yang sudah menemani tim di sini. Saya mudah-mudahan saya masih bisa menikmati keindahan Palu, karena terus terang saya memang baru pertama kali ke Palu. Kalau jadi auditor sebenarnya sudah 22 tahun, sudah keliling Indonesia, cuman Palu ini
Sulawesi ini saya cuma Sulawesi Selatan dan Tenggara, bulak-balik Sulawesi Selatan dan Tenggara. Nggak pernah sampai naik ke atas itu, Pak. Jadi ini pengalaman pertama saya masuk ke Kota Palu. Mudah-mudahan masih bisa menikmati keindahan Palu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dengan hormat mohon perkenan pengendali teknis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah didampingi oleh Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Baik Bapak Ibu, kita akan menyaksikan bersama penyerahan surat tugas pemeriksaan interim atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah dari pengendali teknis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah. Selanjutnya kita rangkaikan dengan acara foto bersama. Semangat. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah serangkaian acara kegiatan entry meeting pemeriksaan interim atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM
pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah tahun anggaran 2021 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Akhir kata kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Ya.